Ya, ini lebih mudah, bisa kalian pelajari di situ. Apa sih pembentukan kelompok sosial? Di situ tadi kelompok atau grup itu adalah kumpulan apa di situ? Ya, kumpulan individu yang berinteraksi satu sama lainnya. Interaksi tadi apa? Hubungan timbal balik antara bagus. Sudah bisa dipahami ya? Mudah kan? Oke, sekarang menurut para ahli atau para tokoh, di situ adalah yang pertama adalah Sujono Sukam. Oke, himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan dan saling imbal balik, saling mempengaruhi. Misalnya, kalian di sini sekolah membutuhkan buku, berarti kalian perlu membeli. Membelinya di mana? Di toko. Misalnya berarti kan di situ adanya hubungan timbal balik antara kamu dengan para penjual. Bisa ya? Yang kedua, di situ tokohnya siapa? Paul B. Horton. Kelompok sosial itu apa? Untuk yang di rumah bisa didengar? Bisa ya? Kelompok sosial adalah kelompok manusia yang memiliki kesadaran atau keanggotaan dan mereka saling berinteraksi. Misalnya, kalian di sini kelas 11 IPA. Kalian merupakan satu kelompok tidak? Ya kan? Karena di situ lebih dari satu orang. Kalian memilih jurusan IPA memiliki tujuan tidak? Oh, tidak. Biasanya memiliki satu tujuan. Kalian kira-kira sadar bahwa saya adalah anggota kelas 11 IPA? Sadar ya? Karena mereka saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Apabila ada satu kesulitan, teman yang lainnya akan membantu. Itulah kelompok sosial atau solidaritasnya ada. Oke, dari dua tokoh, ada yang ditanyakan tidak? Tidak ya? Mudah ya? Tokoh yang ketiga, siapakah dia? Josh Homans. Apa kelompok sosial? Untuk membentuk sesuatu keseluruhan yang terhubungan. Kelompok sosial adalah kumpulan individu, berarti di situ lebih dari satu individu melakukan kegiatan. Misalnya ini kegiatannya apa? Belajar, interaksi, adanya interaksi. Berarti di sini guru dengan murid memiliki dan membentuk suatu keseluruhan terorganisasi. Apa terorganisasi? Tersusun dan memiliki hubungan timbal balik. Timbal balik itu apa sih? Saling membutuhkan. Bisa dipahami? Bagus. Untuk yang keempat, di situ adalah siapa dia? Max Iver dan Apex. Kelompok sosial adalah himpunan atau berarti sebut sebagai zon politikon tadi. Manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan membutuhkan orang lain. Atau himpunan atau kesatuan manusia yang saling hidup bersama. Atau disebut sebagai zon politikon. Atau kelompok sosial. Atau disebut sebagai makhluk sosial. Bisa? Bisa dipahami? Udah ya? Oke. Untuk yang berikutnya di sini adalah siapa dia? Ya,
Di sini adalah tokoh Indonesia, Hendro Puspito. Kelompok sosial adalah suatu Oke. Tadi sudah saya sebutkan bahwa kalian masuk ke sini memiliki tujuan, yaitu untuk belajar. Kelompok sosial adalah suatu kumpulan yang nyata. Berarti nyata itu benar-benar ada, teratur. Berarti adanya aturan-aturan yang ditetapkan dan tetap menjadi orang-orang yang melaksanakan peranannya. Peran, ada kewajiban yang berkaitan dengan sesuatu hal untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya untuk apa? Untuk belajar bersama, untuk meraih cita-cita. Bisa dipahami? Yang berikutnya di situ adalah syarat dan ciri kelompok sosial. Lagi-lagi di situ adalah tokohnya siapa? Oke, Sujono Sukamto. Yang pertama apa di situ? Syarat menjadi suatu kelompok. Adanya kesadaran pada setiap anggota kelompok. Maksudnya bagaimana? Sadar. Oke, kita sadar bahwa kita adalah kelompok. Yang kedua, antar individu atau antar kelompok. Timbal balik tadi adanya interaksi. Saya membutuhkan ini, berarti saya harus ke sini. Itu alurnya. Kemudian yang ketiga, adanya suatu faktor yang dimiliki bersama. Berarti faktor-faktor itu hampir sama dengan tujuan. Saya bertujuan untuk menjadi seorang dokter misalnya. Berarti saya harus berusaha, saya harus bekerja keras, nanti saya akan melanjutkan ke perguruan tinggi di jurusan kedokteran. Berarti di situ adanya hubungan atau tujuan yang ingin dicapai atau faktor. Berstruktur. Apa yang dimaksud dengan berstruktur? Struktur. Apa? Struktur. Willy, Adiba, apa yang dimaksud dengan struktur? Tahu? Apa struktur? Berurutan, Bu. Oke, bagus. Adanya urutan-urutan. Adanya berkaidah. Kalau berkaidah itu apa? Berkaidah. Adanya kaidah. Memiliki makna. Bagus, memiliki makna bisa. Ada lagi? Kaidah. Oke. Apa berkaidah? Memiliki makna bisa. Dan memiliki arti. Memiliki arti bisa. Oke, berstruktur berarti di situ adanya tingkatan. Kemudian berkaidah berarti atau mempunyai pola perilaku yang sama atau berbeda di situ. Sama. Karena di situ memiliki tujuan yang sama. Masuk jurusan IPA misalnya. Paham dari situ? Ada yang ditanyakan? Tidak ya? Kemudian memiliki sistem atau berproses. Sistem itu apa? Sistem. Bersistem dan berproses. Proses itu berarti melalui alur-alur tertentu. Memiliki alur. Alur itu apa? Jalan. Langkah-langkah. Sistem berarti memiliki sistem. Aturan. Beraturan berarti di situ ada hukum yang berlaku di dalamnya, memiliki proses. Berarti proses dari asal mulanya kalian membentuk suatu kelompok atau langkah-langkahnya. Ada yang ditanyakan dari situ? Nggak ada? Ya, untuk yang di rumah? Jelas ya? Paham? Jelas, Bu. Oke.
Kita lanjutkan kalau sudah jelas. Di sini syarat dan cirinya. Yang kedua menurut siapa di situ? MacIver dan Charles H. Hicks. Yang pertama apa? Merupakan Kesatuan yang kesatuannya nyata. nyata. Berarti benar-benar ada. Dan apa itu? Merupakan suatu kesatuan yang nyata atau ada tidaknya organisasi. Berarti di situ kesatuan atau kelompok itu memang benar-benar ada dan tidaknya organisasi. Oke. Yang kedua, setiap anggota kelompok sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompoknya. Berarti di situ sebagai anggota kelompok, jadi dia memiliki kesadaran bahwa dia memang benar-benar anggota kelompoknya. Tadi ada yang tanyakan kenapa masuk IPA, karena di situ ikut-ikutan misalnya. Berarti itu sadar tidak menjadi anggota kelompok? Sadar tidak ya? Oke, yang ketiga, adanya hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antar anggotanya. Maksudnya tadi bagaimana? Hubungan timbal balik, berarti adanya interaksi, saling mempengaruhi antara satu dengan anggota lainnya. Apabila satu orang kesulitan atau satu orang sakit misalnya, untuk anggota yang lainnya di situ datang ke rumahnya menanyakan sakit apa, berarti menjenguk, berarti itu adalah saling timbal balik. Adanya faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antar anggotanya semakin bertambah erat. Berarti di situ faktor tadi adalah tujuan yang sama. Tidak ada pertanyaan untuk yang keempat faktor ya. Tadi sudah saya jelaskan, berarti sama dengan yang tadi. Memiliki struktur. Struktur itu adalah bagian atau tingkatan, aturan-aturan, pola perilaku. Kira-kira yang ditanyakan dari situ. Bu, kalau keluarga itu termasuk kelompok sosial? Bisa. Keluarga memang kelompok sosial. Di situ kan kenapa? Karena di situ lebih dari satu orang. Kemudian mereka memiliki hubungan timbal balik, mempengaruhi atau saling mempengaruhi. Kemudian apalagi? Keluarga. Kan ada ayah, ibu, kakak, adik. Apa? Struktur. Karena keluarga di situ sebagai proses sosialisasi pertama. Maksudnya apa? Proses sosialisasi di situ adalah proses belajar seseorang. Mulai kalian dari dilahirkan. Kalian membutuhkan ibu untuk mendidik, kemudian membutuhkan ayah. Adanya pola perilaku, berarti dengan adanya sistem sosialisasi, kalian belajar mulai dari kecil, belajar berjalan, kemudian belajar makan sendiri. Berarti di situ keluarga memiliki peran penting. Paham dari situ? Yang tanya tadi. Bisa ya? Ada lagi pertanyaan? Tidak. Oke. Sekarang, dari apa yang saya jelaskan tadi,
Coba kalian tulis 3 baris saja apa yang kamu terima hari ini. Untuk yang di rumah nanti bisa dikirim melalui foto tugas. Mungkin tiga baris cukup. Kalau lebih banyak juga lebih baik. Dikirim di Google Chrome, Bu? Nggak usah, langsung di japri ke Bu Wati saja. Oh. Apa yang kamu pelajari hari ini tentang kelompok sosial, baik di situ apa pengertiannya, apa yang kamu tangkap, kamu kirimkan di Bu Wati nanti. Jelas dengan tugasnya? Paham dengan tugasnya? Dari apa yang saya jelaskan tadi, kalian simpulkan apa yang kalian terima hari ini. Paham, Agil? Dengan tugasnya? Paham, Bu. Oke, yang lainnya, yang di rumah? Asmaul Azizah? Ya, paham, Bu. Erika? Iya, Bu. Hamzah? Paham. Hamzah? Enggak. Muhammad Adiba? Paham, Bu. Erika? Iya, Bu. Willy? Paham, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Oh iya, Bu. Saya mau nanya. Yang vaksin itu gimana maksudnya? Japri Bu Wati saja ya. Nanti saya tanyakan ke Bapak Ibu Guru.
Dari sini saja kalian sudah bisa menyimpulkan. Dari 2. Untuk yang di rumah bisa dikirim. Belum selesai, Bu. Ya, silakan dilanjutkan. Dijelaskan ya, kelompok sosial itu apa. Ini juga disimpulkan bagaimana tokohnya. Apa yang dikatakan di sini menurut Sugiono Sukamto ya? Bisa saya tampilkan. Tuh. Berarti di sini dulu, baru ini ya. Tadi bisa? Belum, Bu. Belum. Sudah Kurang, paham? kurang sedikit. Saya paham ya apa yang kalian terima hari ini. Paham. Eh, ya. Kumpulan individu yang saling berinteraksi. Yang mana? Sudah semua? Kalau sudah paham, kalian nanti akan mempelajari proses pembentukan kelompok sosial. Proses pembentukannya di situ berawal dari apa? Proses terbentuknya kelompok sosial. Kalian bisa langsung membuat suatu kelompok tanpa adanya tujuan? Tidak. Berarti berawal dari apa? Tujuan yang sama atau hasrat hidup.
yang sama, memiliki keinginan yang sama. Sehingga di situ nanti akan membentuk suatu kelompok sosial. Apalagi untuk penerimaan kelompok sendiri, biasanya di situ dipengaruhi oleh apa? Dimiliki oleh apa? Memiliki tujuan, kemudian perilaku, kemudian adanya peran-peran seseorang untuk mempengaruhi kelompok sosialnya. Sudah habis ya? Oke. Sekarang jam ke sudah ya? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pulang atau jam kedua? Silakan berdoa dulu. Halo guys. Halo guys. Adifa digoleki canda. Iki Mbak Risma, digoleki Mbak Risma. Hah? Ojo bacot. Oi, bacot. Mbak Risma, asik. Asli ini seneng ya ini ya. Ojo bacot. Apa ya? Apa tadi, Bu? Direcord. Willy tambah ganteng ae. Mang jawab oprek. Loh. Mari ta, guys. Mari ya. Sudah tahu. Bu sudah tak, Bu? Sudah selesai. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan mau Mbak. Loh, lah ya kurung itu mau batu. Itu tetap Loh, bunyi. orang gue. Ini CN. Kan 14. 12 ya. Nah, itu kan CN apa? Loh. 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 Bisa. Oh, bisa. N ya. N meeting.